Eh, Mbak Ayu, mau kemana tuh? Samperin siapa tahu mau aku anterin sambil aku PDKT tipis-tipis. Cantik, sendirian aja. Nungguin apa sih? Nungguin taksi, Bang. Nungguin taksi? Cantik, di sini mah cantik. Taksi nggak lewat. Dah Bang anterin aja. Seriusan, Bang? Iya. Di sini nih banyak anjing galak, anjing gila. Ya bener, Bang. Beneran. Dia nggak pakai gonggong. Tahu ngendus-ngendus gigit. Dah Bang anterin aja. Udah deh, beli jam segini juga. Emang mau kemana sih? Punya pacar. Suruh antar ke rumah pacar? Sorry ye. Emangnya aku cowok apaan? Mending aku memperkaya diri. Awas sampai kuwi ngejar-ngejar aku. Kalau wis sugih yo, Mbak. Gara-gara kesengsem sama kejutekannya Mbak Ayu, aku jadi telat, Lur. Ibu-ibu dan bapak-bapak udah mulai panen bawang. Aduh, kalah rajin aku sama Brojo. Orang yang ngaku-ngaku adikku itu juga udah datang dari tadi. Ngapain sih dia ikut-ikutan aja? Wes Pak Anet. Ya toh pasti toh. Alah. Bu, iki lho Bu. gundul iki. Bu, maaf Ibu telat Bu. Ini panen kabeh ta, Bu? Yang ini kok ya getek toh. Aku yo keringetan lho Bu iki payon mau. Kayu ketinggalan. Oh, tak podo-podo keringetan, Bu. Ampun percados, ngapusi. Jo, piye to, Jo? Bukan adikku tuh, Jo. Loh. Ya tenan toh. Kowe iki adikku tuh, toh. Ya dolan toh mau toh. Oke nek ketemu iso lagi teko malahan. Aku ngeterke bule, Jo. Jo, Brojo, ngakunya aja saudara. Tapi kalau lagi begini, aku gak dibantuin. Nur, Provinsi Lampung terkenal banget sama hasil kebunnya. Apalagi bawang merah. Meski gak masuk 5 terbesar se-Indonesia, bawang merah dari provinsi ini cukup diperhitungkan loh. Hasilnya cakep-cakep, gemoy-gemoy pula. Aduh, kesandung aku, Jo. Angel iki. Kesandung panas, Jo. Teko telat. Ngombe dhisik lek kesel iki ra ngono kuwi. Iya, Jo. Iki wis. Oke, Jo. Keringetku sampai menetes-netes, Jo. Ngene. Action! Brojo perhatian bener ya Lur. Opo dia bener-bener adikku yo. Kowe lho ora nyepak kowe wedang wis teko dhisik. Kalau bulike kalau gawe wedang teh kalau. Nek sedelo meneh iki sampe iki. Angel diomong iki. Wah, panas banget. Ya, Pak. Tolong ini nanti kalau yang sudah diikat ini tolong bawa ke rumah ya. Oh, iya. Jo. Iya. Jo. Ayo iki lho sepak kabeh iki. Monggo Pak direwangi, Pak. Yo. Met ya, Pak. Wih, Jo, piye to, Jo? Ayo. Lo. Brojo lho. Ini bener kan, Do? Delok dalan, Jo. Ora tabrak-tabrak ngono. Alhamdulillah, udah saatnya angkut. Penderitaan panasnya kerak bumi hampir berakhir, Lur. Oh, sanggup goyang geol ngono to, Jo. Aku biasa wae. Ayo Bu Ibu, Pak Bapak, semangat. Ayo Jo, semangatnya gak boleh kendor yo. Sebelum dijual ke pasar, batang daun dan akarnya dipotong dulu yo. Proses ini dilakukan untuk mengurangi penguapan dan mencegah busuk akar. Jo, ini buat kamu. Wah, oke banget lah ini lah. Abang-abang kabeh ini kena sungguh sebulan ini. Ya, gak apa-apa. Aduh, iya lah ya. Dul, ayo bang laku. Ayo oke ini. Ya, bagi-bagi lho. Iya. Pak, Bu, 3 dulu ya, Bu ya. Pak. Meskipun aku tadi telat datang, gak akan dipotong gaji. Malah bisa jadi bakal sampai 1 bulan ke depan.
Lur, aku sama Brojo bakal bikin olahan yang sederhana aja. Bawang merahnya biar dirajang sama Brojo yo. Kami berdua suka banget sama bawang merah. Soalnya keluarga Alium ini punya rasa khas yang sedikit pedas dan manis. Yang paling penting kayak nutrisi lur. Bawang merahnya juga diserut atau iris tipis-tipis biar nanti masaknya gak lama lur. Sedangkan aku memilih untuk parut kelapa aja. Otot Brojo masih lembek lur. Parut begini aja bisa-bisa baru kelar 3 jam. Ketoke sebagian bahannya udah ada yang bisa dimasak nih. Langsung tak masak dulu deh. Jo, wis ramu Jo. Wes iki wes. Wis tak masake nih. Ya. Terus aku apa meneh iki? Ini jaluk tulung, tepungnya diadon, kue blebeane dadari. Dadi kulitane ya. Oh iya, heeh. Oh ya. Kita pakai baskom iki wis. Ya. Tak tinggal sih ya, masak ya. Ya ya Dul. Pertama, aku mau goreng bawang merahnya dulu. Aku punya tips nih supaya hasil gorengannya renyah lur. Minyaknya harus cukup banyak untuk merendam irisan bawang. Terus pakai api kecil ke sedang agar bawang matang merata dan tidak cepat gosong lur. Kalau wis mateng, minyaknya aku singkirin dulu yo, supaya wajannya bisa tak pakai sangrai kelapa. Kali ini aku mau bikin unti kelapa lur. Si manis ini merupakan isian tradisional Indonesia yang menggunakan gula merah. Tapi gak harus gula merah juga sih, gula putih juga boleh. Kalau wis nyampur, baru tak masukin bawang merah gorengnya lur. Kalau gulanya udah merata koyong ini, artinya unti kelapa wis mateng. Selagi aku tadi memasak, Brojo bertugas untuk bikin adonan kulitnya lur. Adonannya gampang kok lur. Tepung terigu dan sedikit garam dicampur pakai air matang. Kemudian adonan dibagi sesuai dengan jumlah warna kulit yang mau dibuat. Jangan lupa adonannya harus encer yo. Soalnya kalau terlalu kental, kulit dadarnya jadi terlalu tebal dan lama matangnya. Dul, wis dadi apa urung nguntine kuwi? Udah Jo. Nah, iki aku kulite wis dadi adonane, garek gawe kulite lho ya. Lanjut Jo. Ya Jo. ya takane kono ya. Nyuntulung ki di sayur sirse. Yo. Nyilih wajan itu tanggane kok. Kulit dadarnya dibuat matang tapi jangan sampai bawahnya gosong yo. Kalau terlalu gosong kulitnya gak bisa dilipat. Pas masih panas-panasnya, potong sisinya jadi 6 bagian. Tapi jangan sampai putus lur. Masukin untinya dan gulung masing-masing sisi sampai berbentuk kelopak. Hasilnya bagus ya lur. Yo, bikin lagi Jo. Bikin warna lain biar makin gebyar.
Ini dia Lur, kreasi dadar gulung bawang buatanku dan Brojo. Cantik banget ya. Aku jadi makin penasaran nih, gimana rasanya dadar gulung yang manis tapi ada sensasi sedikit gurih dan pedas dari bawang merah gorengnya ya. Sikat yuk Jo. Enak tak? Tak coba ya. Wah, sesuai pikiranku nih. Enak pol Lur. Rasa dadar gulungnya yang lembut, manis, berpadu dengan bawang merah goreng buatanku. Terbaik deh. Setelah berhasil membuat inovasi makanan berbahan bawang merah, si Brojo jadi semakin semangat Lur. Jangan kemana-mana yo. Lur, Brojo lagi bantu-bantu di tempat pembuatan kue ali. Banyak juga yang menyebutnya ali agrem. Lokasinya ada di Jalan Cikuray Kidul, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi. Cemilan ini dibuat dari bahan gula merah dan tambahan gula pasir Lur. Selain gurih, aromanya khas dan tradisional banget. Sebelum dicampur dengan bahan lain, gula lebih dulu dilelehkan. Wajib pakai api kecil yo Jo, biar gak gosong dan pahit. Kue ini udah mateng ya? Udah Mang. Ya udah. Ayolah kalau gitu. Kalau campuran gulanya wis bener-bener meleleh, adonan dipindahkan ke baskom. Lanjut, diadon bersama tepung beras Lur. Tepung beras bisa bikin teksturnya lebih padat dan kokoh dibandingkan tepung terigu. Jadi nih, kue gak gampang hancur pas digoreng. Tekstur kue alinya juga lebih renyah, gampang dikunyah dan gak bikin gigi kerja Rodi. Oh iyo, jangan salah fokus sama pengaduknya iki yo. Adonannya segambreng Lur. Jadi nih, Brojo pakai pengaduk andalan yang bentuknya mirip dayungnya Moana. Emang kalau makin lama diaduk ini Lur, ini semakin berat ya, karena kan dia semakin menyatu nih antara gula sama si tepungnya tadi tuh. Nah, kalau sudah seperti ini, lihat nih hasilnya. Sudah tercampur rata. Ya udah ini Jo, tinggal goreng aja. Sudah? Ya. Ya wes Mang. Ini biar dingin dulu ya? Ya, yang dingin Ya wes. dulu. Tak tinggal ya Mang. Ya. Lanjut Lur, setelah adonan jadi, Brojo bentuk dan goreng kue alinya Lur. Ambil sedikit adonan dan buletin pelan-pelan. Lubangi tengahnya pakai jari telunjuk aja Lur. Kalau pakai jempol lubangnya kebesaran. Putar pelan sampai membentuk cincin atau donat kecil. Goreng pakai api kecil yo Jo, biar dalamnya matang dan bagian luarnya tetap cantik, gak pereng alias gosong. Brojo amatiran banget Lur, lama banget bikin kue alinya. Maklum, belum genep 1 minggu. Brojo kerja di tempat produksi kue alinya Bu Masito iki. Pokoknya beda banget sama ibu-ibu yang jadinya wis terampil dan cek-cek. Latihan lagi Jo, biar nilai rapotmu bagus. Hasil jadi kue ali gorengnya Brojo dan ibu-ibu dikumpulin di tengah. Mirip koyok gunungan donat mini Lur. Setelah mateng, kue ali harus didinginkan dulu. Soalnya kue ali yang baru mateng masih emosional, gampang rungsing. Bercanda Lur. Lihatnya aja, aku jadi pengen nyicip Jo. Lur, gurihnya nggak bohong Lur. Coba dah, dengerin pelan-pelan saya ngomong.
Lur, ini gurihnya kebangetan Lur. Jadi karena komposisi bahannya tepat, terus kemudian cara penggorengannya juga benar, hasilnya begini. Didinginkan ini bisa harus langsung dimakan, tapi bisa dimakan beberapa hari kemudian. Awet. Bungkusin Jo, buat aku yo. Aman kok, karena kue alinya bisa awet sampai 2 minggu. Ye zaman mulur. Kue ali lahir dari tradisi dapur rakyat. Gak ada tahun pasti tentang kemunculannya. Yang pasti, kue ali wis dikenal sejak zaman kolonial dan dijual di pasar tradisional Jawa Barat. Banyak yang percaya ali agrem iki termasuk nenek moyangnya donat lur. Gak heran, akeh yang menyebutnya sebagai donat khas Nusantara. Oh iyo, ternyata kue ini banyak filosofinya loh. Bentuknya yang menyerupai cincin melambangkan keabadian. Pantas saja aku sering lihat kue ini hadir di hidangan pesta pernikahan. Mantep yo. Iya Teh. Ini buat kamu. Wah, Ya, buat aku. Makasih ya Teh. ya, awas lain kali Iya. nanti kamu kalau kerja yang benar, jangan mainin radio joget-joget. Omelin aja Bu, biar gak kebiasaan dia. Ya, nanti sama ibu-ibu yang Maaf lain yo Jo, marahin. kalau masalah ngompor-ngompori, aku jagonya. Oke. Nah, setelah ketemu Neng Fafa, bahan-bahan membuat inovasi masakan akhirnya terkumpul lur. Ada kedondong lengkap sama rambutannya, gula, tepung maizena, kelapa, lembaran nori dan ketan. Kira-kira mau disulap jadi opo yo? Neng Fafa bantuin Brojo potongin kue alinya. Sebenarnya kue ali ini wis enak dimakan, ditemani kopi pahit aja lur. Tapi kata Brojo kurang menantang kalau dimakan gitu aja. Makanya ditambahin buah kedondong yang rasanya asam manis yang menyegarkan. Neng Fafa tambahin potongan rambutan yang baru dipanen lur. Ini mau dibikin apa toh Jo? Kok koyo mau rujakan gini? Sementara di sudut lain Brojo mau bikin kuahnya dulu lur, buat santan dari kelapa tua. Masih inget toh kalau harus pakai kelapa tua? Bener lur, soalnya mengandung kadar minyak alami yang tinggi dan menghasilkan santan yang kental, gurih dan aromanya yang khas. Neng, ini santannya sudah jadi. Aku mau masak dulu ya. Oke, Jo. Tolong lanjutin potong-potong buahnya ya. Siap, Jo. Santannya dimasak bareng gula pasir, maizena, dan sedikit garam biar manis gurihnya seimbang lur. Ditambahin sedikit pewarna supaya terlihat makin gemerlap. Ketoke wis mateng itu Jo. Tekstur kentalnya wis kelihatan banget. Neng, Ya, Jo. ini loh udah jadi nih cocolannya buat nanti. Mantap. Itu wis selesai? Udah. Ya wes kalau gitu. Kita gulung-gulung. Yo, tak bantu. Bagi 2 ya. Oke. Oke, norinya jangan lupa. Campuran ketan dan santan ditata rapi di atas nori. Bikin setengah bagiannya aja ya lur, biar hasil gulungannya nanti gak ketebelan. Lanjut, potongan kue ali ditata memanjang.
Rambutane yo diletakkan sejajar bareng sama potongan kedondong. Jujur aja. Saiki tinggal digulung kaya bikin sushi. Ben rapi pakai makisu alias tikar bambu tradisional iki ya lur. Jo, bikin lagi sing banyak yo. Dari terawanganku koyoke rasane iki lengkap banget. Ini dia lur, kreasi olahan sushi ala Brojo dan Neng Fafa. Kira-kira rasanya piye yo? Wis, ayo ndang dimakan Jo. Keburu direbut kucing. Nah Jo, jadi ini makanannya udah selesai. Iya iki. Kita kasih nama apa? Apa ya? Sushi Ali kali ya? Boleh juga Sushi karena Ali. sushi isinya kue Ali. Ali. Mantap. Ayolah, cobain. Piye rasane Jo? Enak ya? Enak banget, sumpah. Krenyes-krenyes kue alinya tuh bikin tambah gurih. Iya nggak? Terus segar buah-buahannya juga kerasa banget. Bener. Tambah lagi. Selain enak, inovasi olahan berbahan kue Ali ini mengandung sumber energi yang lengkap banget lur. Mulai serat, vitamin A, C, dan zat besi yang bisa membantu menjaga daya tahan tubuh dan bikin badan gak gampang lemes. Badan bugar, perut pun kenyang Jo. Jos gandos lur. Tos tos. Tos lagi. Aku lagi di Pantai Bopong, di Susurorejan, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen. Aku sama Mbak Aini dan anak-anak mau cari yingking. Itu sejenis ketam atau yuyu kecil di pantai berpasir ya lur. Yingking sering disebut kepiting hantu lu, soalnya gerakan yingking sangat cepat saat berlari di pasir pantai. Kakak. Iki lho, usia lu. Hah. Iya lho, nubruk ini bener. Begitu juga waktu mereka keluar masuk sarangnya. Jadi kita harus lari dengan lincah dan kencang untuk mengejar dan menangkapnya. Halah, malah sampai jatuh-jatuh gini toh yo. Gak apa-apa lah. Sing penting semangat terus semuanya yo. Waduh, saking cepet gerakannya yingking, semuanya sampai ngos-ngosan gak bisa napas. Oh, Pandul. Kesel. Iya, Pak. Jingking. Iya, ya jingking. Ora ngono kuwi, ora kaya kuwi iki digolet karo pacul. Golet omahe keduk, ora kesel, kaya keselen. Omahe digedhuk, Pak. Omahe goleki digeduk. Dadi ora Leh. kesel banget. Golek ilange digedhuk Iya, le, doya-oya jare bapake. Pacul kaya pacul Yo. kono. Gedhuk yo. Walaupun kepiting jenis ini bertelur di air laut, tapi anak-anak yingking biasanya akan ke darat. Mereka akan tumbuh dewasa di pantai. Gak heran yo, kalau di pasir pantai iki banyak sarang yingking. Hampir setiap lubang di pasir pantai jadi rumahnya. Wah bener, saran Pak Kunting. Gak perlu capek-capek ngejar yingking. Cukup cari rumahnya, kemudian gali lubangnya. Lebih gampang. Pak Kunting datangnya telat sih. Kita udah ngos-ngosan, baru dikasih infonya. Wis akeh iki yingkingnya. Bawa pulang yuk Mbak ini, biar bisa langsung dimasak. Pak,
keluar dulu ya Pak ya. Nah, Ya. masakin dulu. Oh ya, dimasak. Boleh lagi ya. Coba. Ini bawa ini. Sabar dulu ya. Ya. Coba ini yuk. Hati-hati. Yingking termasuk jenis kepiting yang jarang dieksploitasi yo. Tapi di beberapa tempat seperti pesisir selatan Jogja dan di Kebumen, yingking biasa diolah jadi makanan enak lho. Biasanya sih hanya digoreng yo. Oh iya, supaya yingking nggak amis, ada tipsnya lho. Kalau yingkingnya direbus saat masih segar, amisnya jauh lebih berkurang daripada dalam keadaan mati yo. Rebus yingking sampai berubah warna jadi kemerahan. Masih belum selesai loh iki. Setelah dicuci bersih, yingking harus ditumbuk supaya lebih mudah diolah. Tapi jangan terlalu halus yo. Cukup tumbuk kasar begini. Mbak Aini lagi siapin bahan-bahan lain untuk membuat pasta ravioli. Ravioli iki salah satu jenis pasta yang ada isinya ya lur. Kalau di Italia, biasanya ravioli dihidangkan dalam kaldu atau ditambah saus. Kalau ini sih mau dibuat versi lokalnya yo. Cara membuat kulit ravioli gampang kok. Campurkan adonan tepung terigu dan telur. Tambahkan sedikit minyak agar tidak lengket saat diuleni. Mbak, ini Mbak, jingking Mbak udah ditumbuk Mbak. Oh ya Dul, makasih. Suke konon Dul. Oh iya Pak. Untuk sausnya, kita bikin saus tomat wae yo. Iki salah satu saus yang paling umum sebagai campuran pasta. Selain itu, saus tomat juga paling bersahabat dengan lidah Jawa. Haluskan merica, bawang putih, dan bahan lainnya. Oh iya, sebagian bumbunya juga dipakai untuk membumbui yingking. Tinggal campurkan bumbu halus ke yingking saja. Gampang toh? Setelah adonan jadi, bentuk bulatan kecil, lalu pipihkan seperti ini. Kalau bentuknya begini, jadi lebih mudah saat digilas. Ciri-ciri adonan yang benar-benar jadi dan kalis saat digilas nggak akan rusak. Malahan adonannya jadi liat. Harus benar-benar tipis menggilasnya yo, biar rasanya lebih enak dan dominan kulitnya. Kalau udah jadi, masukkan yingking ke dalam adonan kulit. Sebenarnya bentuk asli ravioli lingkaran atau setengah lingkaran yang tertutup. Tapi kali ini mau dibuat setengah terbuka. Jadi biar kelihatan isinya. Yalah, malah lebih mirip dimsum kalau begini yo. Ya wis Mbak, dimasak. Ayo Mbak, kanan Mbak. Ravioli bisa dimasak dengan direbus atau dikukus. Kalau ravioli dengan isian mentah, lebih baik direbus sampai matang. Tapi kalau isiannya sudah matang, cukup dikukus saja supaya isinya nggak ambyar. Sambil menunggu raviolinya matang, langsung buat saus tomatnya aja yo. Tumis semua bumbunya, kemudian tambahkan parutan keju supaya lebih gurih. Tinggal tunggu sampai saus mengental. Kita cek lagi raviolinya yo. Kalau warnanya sudah sedikit kecoklatan dan teksturnya lebih kenyal, artinya wis mateng.
Dari aromanya aja udah bikin perutku keruyukan. Jadi penasaran gimana rasanya? Yang jelas gak bakal kalah dengan ravioli dari negara asalnya, Italia. Bener toh, rasanya enaknan, wangi gurih, kasih seafood segar yang baru diolah. Teksturnya lembut di luar dengan sensasi sedikit renyah di dalam. Karena cangkang lunak dari yingingnya. Gak hanya enak loh yo, di sini juga wakeh. Salah satu nih punya protein yang tinggi. Tapi seperti makan jenis kepiting-kepiting lainnya, tetap harus bijak. Jangan berlebihan makannya, soalnya bisa meningkatkan kadar kolesterol. Siang ini, aku dan beberapa warga Pesanggerahan Kecamatan Montong Gading, Lombok Timur menumpang mobil menuju kebun kelapa. Sebagai salah satu penghasil kelapa, warga desa sini memang hampir setiap hari memetik kelapa. Hasilnya akan diolah jadi minyak kelapa. Lokasi kebunnya di sekitar kaki Gunung Rinjani. Gak heran yo kalau banyak tanjakan di sepanjang perjalanan. Alah, kok yo apes banget mobilnya. Rakuat nanjak. Piye iki? Untungnya warga langsung kompak membantu Pak Supir. Ayo dorong rame-rame. Ayo. Akhirnya sampai juga di kebun kelapa Pak Mirdan. Bang, makasih ya Bang. Ayo. Ayo tebak, kelapa mana yang bakal aku panjat? Coba lihat dulu, Dul. Ada garing nggak? Gua ada. Oh, ini banyak ini. Iya, petik aja. Oh, ini saya panjat ya. Iya. Kelapa terkenal dengan segudang manfaatnya yo. Hampir semua bagian bisa dimanfaatkan. Mulai dari daging kelapa yang dijadikan santan untuk masakan. Batangnya sering dimanfaatkan untuk dinding rumah. Kalau daunnya bisa dipakai sebagai atap rumah. Kalau daun muda bisa jadi pembungkus makanan. Oh iya, tanaman kelapa yang ini lumayan tinggi loh. Kira-kira mencapai 25 meteran sampai 30 meteran. Nggak boleh sembarangan manjat kelapa yo. Butuh pengalaman dan trik khusus. Yang jelas butuh kondisi fisik yang prima. Soalnya iki lumayan menguras tenaga. Biasanya tanaman kelapa mulai berbuah saat usia 2 tahun. Biasanya akan terus produktif sampai 7 tahunan. Sepertinya buah kelapanya sudah cukup. Aku harus langsung membawanya ke tempat pembuatan minyak kelapa. Bang, langsung bantu kupas batok ya. Iya. Ini dia tempatnya. Setiap hari
Pak Mirdan dan keluarganya mengolah 30-an butir kelapa. Hasilnya sekitar 10 liter minyak kelapa siap jual. Oh iya, ampas minyaknya jangan dibuang. Nanti mau dijadikan kue kekinian loh. Penasaran? Sabar yo, aku harus mengupas kelapa dulu. Setelah beres dikupas, langsung dicuci sampai bersih. Dul, tolong cuci kelapanya, kasih ceramah. Oh, ya bang. Ya. Kak Rama, ini kelapanya udah dicuci Kak Rama? Oh iya, Ndul. Ini tolong diperas ya. Oh ya Kak. Kalau sudah, kelapa akan diambil santannya. Biasanya sih, sampai perasan ketiga saja yang dipakai yo. Jangan sampai terlalu encer, soalnya bisa mempengaruhi kualitas minyak kelapa yang dihasilkan. Di sini ya lur, santannya dimasak. Kebetulan Nenek Fatima sudah mulai mengadu santan sejak pagi. Mak, ini santannya Mak. Taruh di situ. Ini kasih Nika. Oh, ya Mak. Mbak Nika dan Mbak Yani akan membuat fluffy pancake dengan campuran ampas minyak atau ketan. Ayo, yang mau coba bikin di rumah, boleh dicatat bahan dan cara membuatnya. Pisahkan bagian putih dan kuning telur. Kocok kuning telur dan gula sampai rata dan gula tidak menggumpal. Setelah itu, tambahkan mayonesnya. Mudah rata baru tambah campur si susu dah. Iki rahasiane, pancake lebih lembut, tebal dan mengembang. Aduk lagi yo. Kemudian, tambahkan segelas susu cair supaya lebih lembut dan rasanya gurih. Wah selesai sih udah ngocok ya. Nah, selesai. Mbak Nika kebagian tugas menyiapkan adonan inti. Bahannya tepung terigu dan garam. Sekarang tinggal mencampur adonan kuning telur dan tepung terigu. Oh iya, putih telurnya tetap dipakai loh. Kocok sampai berbusa. Yang semangat ngocok telurnya ya Mbak. Putih telur dan kuning telur yang diolah masing-masing iki ada maksudnya loh. Kuning telur dicampurkan dulu supaya dapat tingkat kelembutan adonan yang pas. Sementara kocokan putih telur dimasukkan paling terakhir. Tujuannya untuk membuat adonan lebih padat dan punya kandungan protein yang lengkap. Jelas toh? Selanjutnya, masukkan 3 sendok tepung maizena. Ini yang membuat adonan semakin kenyal saat dibentuk. Kak Nika, ini ampas minyaknya Kak. Iya, Dul. Makasih ya. Oh, ya Kak. Ya. Wah, iki bahan pelengkap yang paling jos. Ketak alias ampas minyak. Langsung wae, masukkan ke dalam adonan fluffy pancake dan aduk sampai merata. Tambahan ketak ini bisa membuat adonan makin gurih dan bertekstur. Jadi, kayak ada krenyes-krenyesnya ngono. Jangan lupa tambahkan sedikit pewarna makanan supaya lebih cantik dan menggugah selera saat disantap.
Ampas kelapa sering dianggap nggak berguna yo. Padahal sebenarnya masih punya kandungan protein yang cukup tinggi. Selain itu, kandungan dalam ampas kelapa juga bisa menurunkan kadar kolesterol jahat dalam darah. Sini Kak, saya cetak. Ini dia, adonan pancake sudah siap dicetak. Pakai wajan anti lengket yang sudah dipanaskan. Kudu ekstra hati-hati saat mencetak, soalnya adonannya super lembut. Tuang adonan dan bentuk sesuai selera. Tambahkan minyak secukupnya supaya nggak lengket. Ulangi terus sampai adonannya habis. Akhirnya, saat yang ditunggu-tunggu datang. Fluffy pancake ampas minyak tampil menawan dengan tambahan madu dan cocoa chip. Iye, menggoda tenan toh tampilannya. Jadi gak sabar pengen nyobain. Sesuai dengan namanya iki, fluffy pancake ampas minyak memang bener-bener fluffy alias lembut. Nggak nyangka toh, ampas minyak yang biasanya jadi masakan tradisional bisa jadi makanan internasional. Nggak cuma tampilannya yang oke, tapi rasanya juga mantul. Jadi pengen nambah terus pokoknya.